Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Tirta Hayuni. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Politik dengan dosen pengampu Pak Ferry Firdaus, SIKOM MA. Pak Prabowo Subianto menggunakan jenis memoriter dan manuskrip. Pak Ganjar Pranowo pun menurut saya itu juga sama dengan menggunakan jenis memoriter dan manuskrip. Pak Anies Baswedan ini menurut saya dia menggunakan jenis extempore. Pertama, dari perspektif etos. Pak Prabowo Subianto sendiri itu menggunakan etos sebagai kredibilitas dirinya sebagai pemimpin. Dia juga sering menekankan bahwa dia itu merupakan mantan jenderal dan menteri pertahanan untuk menekankan bahwa ia seorang pemimpin untuk Indonesia, dan ia sering menggunakan bahasa yang formal dan santun bahwa ia adalah orang yang terhormat. Sedangkan Pak Ganjar Pranowo, dia menggunakan etos sebagai kredibilitas dirinya sebagai pemimpin. Ia sering menegaskan bahwa ia adalah pemimpin yang berhasil dalam menangani Jawa Tengah, bahwa ia tuh bisa menangani solusi dan memberi kemajuan untuk Indonesia. Dia juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dan itu menekankan bahwa ia seorang yang merakyat. Sedangkan Pak Anies Baswedan itu menggunakan etos sebagai kredibilitas dirinya sebagai pemimpin untuk menegaskan latar belakangnya yang memiliki pendidikan yang mumpuni, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang cerdas. Dan dia menggunakan bahasa yang puitis dan menggugah emosi untuk menunjukkan bahwa ia adalah tokoh sosok inspiratif dan berjiwa pemimpin. Dari segi logos, dari perspektif logos, Pak Prabowo Subianto sering menggunakan logos untuk menyampaikan argumen-argumen yang rasional untuk mendukung visi dan misinya, dan menggunakan data statistik untuk menunjukkan bahwa visi dan misinya dapat dicapai. Selain itu juga menggunakan logika dan penalaran untuk menunjukkan bahwa visi dan misinya adalah yang tepat untuk mengatasi solusi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Sedangkan Pak Ganjar Pranowo, ia juga sering menggunakan logos untuk menyampaikan argumen yang rasional untuk mendukung visi misinya sebagai berikut. Nah, ini menggunakan data dan statistik untuk menunjukkan bahwa visi dan misinya itu bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menggunakan logika dan penalaran untuk menunjukkan bahwa visi dan misinya adalah visible dan dapat dilaksanakan. Pak Anies Baswedan sendiri menggunakan logos untuk menyampaikan argumen-argumen yang rasional untuk mendukung visi misinya sebagai berikut, yaitu menggunakan data dan statistik untuk menunjukkan bahwa visi dan misinya adalah sesuai dengan tren global, dan juga menggunakan logika dan penalaran untuk menunjukkan bahwa visi dan misinya adalah solusi yang inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir adalah dari perspektif patos. Pak Prabowo sendiri menggunakan patos untuk membangkitkan emosi dan empati rakyat untuk mendukungnya, dan sering menggunakan bahasa yang penuh semangat dan patriotisme untuk menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang peduli dengan Indonesia. Selain itu juga ia sering menggunakan cerita dan analogi untuk membuat rakyat tersentuh dan termotivasi. Dari Pak Ganjar Pranowo menggunakan patos untuk membangkitkan emosi dan empati rakyat untuk mendukungnya dengan sebagai berikut. Menggunakan bahasa yang ramah dan penuh perhatian untuk menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang dekat dengan rakyat. Selain itu juga menggunakan humor dan anekdot untuk membuat rakyat tersenyum dan merasa nyaman. Sedangkan Pak Anies Baswedan juga sering menggunakan patos untuk membangkitkan emosi dan empati rakyat untuk mendukungnya sebagai berikut, menggunakan bahasa yang inspiratif dan menggugah untuk menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang
membawa harapan dan perubahan. Selain itu juga menggunakan musik dan seni untuk membuat rakyat terharu dan tersentuh. Kesimpulan dari saya, dari analisis retorika ketiga Capres 2024, yaitu Pak Prabowo Subianto lebih fokus kepada etos dan patos, sedangkan Pak Ganjar Pranowo lebih berfokus pada etos dan logos. Dan sedangkan Pak Anies Baswedan lebih berfokus kepada patos dan logos. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.